Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Sari dari kelas 5E, mata kuliah Pendidikan Multikulturalisme dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masyarakat, kebudayaan, dan multikultural. Yang pertama itu ada pengertian masyarakat. Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Atau secara sederhananya, pengertian masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Dengan terbentuknya masyarakat, karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. Selanjutnya, yang kedua itu ada kebudayaan. Secara umum, kebudayaan itu mengarah pada sebutan dari cara hidup sekelompok orang, yang berarti cara mereka melakukan sesuatu. Kelompok yang berbeda mungkin memiliki budaya yang berbeda. Suatu budaya, dari penjelasan pengertian kebudayaan secara umum itu diturunkan ke generasi berikutnya dengan belajar. Jadi pengertian dari kebudayaan itu sendiri secara umum menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Selanjutnya ada multikultural. Multikultural itu berasal dari kata multi yang artinya banyak, dan kultural itu artinya budaya. Jadi multikultural itu sendiri adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Masyarakat multikultural mengusung konsep multikulturalisme, yaitu sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan berbagai budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Masyarakat multikultural menjunjung tinggi perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa. Meski demikian, bukan berarti ada kesenjangan atau perbedaan hak dan kewajiban karena terdapat kesederajatan secara hukum dan sosial. Saya akan mewawancarai 3 orang narasumber yang berbeda dari tradisi dan kebudayaan. Berikut video 3 narasumber yang saya wawancarai. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lansari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mewawancarai mengenai tradisi dan kebudayaan. Sebelumnya nama Amba siapa? Dari asalnya dari mana? Dari Medan. Kalau boleh tahu di daerah Medan itu tradisinya apa aja ya? Tariannya Bisa kayak kebiasaannya atau budayanya. kalau kayak nikah itu pasti diadatin, kita meninggal pun ada adatnya, terus lahiran pun ada adatnya, jadi di sana banyak macam-macam adat. Boleh diceritakan nggak kayak salah satunya aja gitu tradisinya atau Kayak budayanya? kalau kita nikah tuh kita adatnya harus ada tulang itu paman, kayak ada opung, pokoknya macam-macam, dan terus ada pembicara adat, kalau kita bilangnya Raja Parhata, seperti itu. Selain itu ada lagi Kalau meninggal pun gitu, kalau meninggal diadatinnya itu kalau semua anak-anaknya udah pada menikah, jadi dia kayak mungkin dia meninggalnya tanpa beban karena udah anak-anaknya, dia udah melepas anak-anaknya udah menikah semua, jadi itu pasti ada adatnya. terus gimana pandangan orang-orang Solo tuh kalau mengenai tradisi yang budayanya yang masih
menjaga itu, karena kan adat itu kan nggak boleh hilang, itu udah turun temurun dari nenek moyang kita, jadi kita harus melestarikan adat tersebut. Terus misalnya kayak masyarakat di sana tuh kayak ada pendatang gitu, itu gimana ya, apa bisa menerima budaya yang di sana kayak pendatang yang ada di daerah sana? So, kalau kita datang ke suatu daerah pasti kan kita harus lapor dulu kan, dan kita sebagai tamu juga kita harus mengikuti peraturan daerah tersebut. Kita nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal bicara, nggak bisa berpakaian itu mungkin tidak bisa sembarangan, jadi kita harus mematuhi adat yang ada di sana, peraturan yang ada di sana. Terus berarti di sana kayak berarti apa namanya, kalau di sana itu kan tadi budayanya kan udah dikasih tahu kan, itu berarti kayak kita yang pendatang baru di sana kita juga harus bisa menghargai kayak gitu ya, Ya, harus bisa menerima budaya yang ada di sana. iya betul. Baik, makasih. Kenalkan, saya Ayu Basari dari Universitas Muhammadiyah Universitas Tegal. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu Opa. Namanya siapa, Opa? Asalnya dari mana? Di Flores itu tradisinya yang biasanya itu apa aja? Tradisi di daerah Flores. Daerah Flores itu dia pada umumnya petani. Terus patul bawah, terus ditampul raik itu, terus ditanam tanaman sudah selesai, dia umurnya 3 bulan kemudian, terus dipanen terus jagung, padi, singkong. Adat, tanyain adat daerahnya. Terus di sana itu selain itu kebudayaannya apa aja? Diceritain kayak mungkin ada kayak ada Pesta apa? pernikahannya apa, dari cara pesta pernikahannya atau cara Adatnya apa? meninggalnya gimana? Pernikahan. Iya. Pernikahannya itu kita menghadap Romo, terus istilah di sana diberkati, diberkat, terus bawa pulang ke rumah, terus ada pesta ya dipestain, kalau enggak ya biasa aja. Terus nanti 4 hari 4 malam orang perempuannya dibawa ke rumah orang laki-laki. Itu adatnya. Sudah 4 hari 4 malam dibawa ke rumah yang laki-laki, untuk seterusnya jadi rumah tangganya di sana. Terus orang tua hanya bisa memberikan doa setelah mereka 4 hari 4 malam itu. Kalau yang biasanya kalau tentang kematian itu gimana ya? Yang kematian? Kalau kematian, Ya. kalau kematian itu sehari semalam di rumah, terus besoknya dikubur, terus setelah udah dikubur itu 7 hari 7 malam didoakan di rumah, terus setelah 7 hari 7 malam itu didoakan di rumah, terus turun ke
kuburan. Soalnya kuburan di sana itu bukan seperti di sini dibawa jauh. Di sana itu di kampung saya itu kubur di rumah, di samping atau di depan. Setelah itu 4 hari 4 malam udah dikubur, terus didoakan sampai di sana itu disebutnya Sumana. Sumana itu 7 minggu didoakan di kuburannya itu. Tiap 1 minggu, tiap 7 hari, tiap minggu didoakan di kuburannya itu sampai 7 minggu. Ya. Selanjutnya, gimana pandangan kebudayaan di sana, orang-orang sana, pandangannya? Gimana? Pandangan kebudayaan di sana bagi orang-orang yang ada di Flores. Pandangan kebudayaan daerah sono bagi orang-orang Flores gimana? Kebudayaannya itu misalnya orang bikin pesta itu yang bisa bikin pesta itu kalau zamannya saya dulu waktu saya masih di kampung itu tandak, terus dibilang gongwani. Gongwani itu kesenian di daerah sono. Terus setelah itu dirame-ramein, terus sudah selesai dibawa pulang ke rumahnya laki-laki. Terakhir ya Pak, bagaimana kalau masyarakat yang pendatang di daerah Flores itu bisa nggak menghargai kebudayaan di daerah sana? Kebudayaannya Ya kayak apa? Kalau ada pendatang baru kayak tamu dari luar, kayak misalkan dari Jakarta ingin berpindah ke daerah Flores itu kayak pendatang baru itu bagaimana cara menghargai kebudayaan di sana? kalau pendatang baru dia disediakan tempat untuk nginap. Seberapa lamanya dia di situ dijamin. Kalau orang Kristen ya dijamu atau diberi makan minum menurut adat sono. Kalau orang Muslim itu juga ikuti adat istiadatnya orang Muslim. Setelah itu beritahu ke pemerintah setempat untuk bisa menemani atau bisa datang istilahnya sedang Makasih. Perkenalkan, nama saya Aina Sari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mewawancarai narasumber mengenai tradisi dan kebudayaan. Sebelumnya, maaf, Ibu namanya dari siapa? Ira, Ibu Ira. Asal daerahnya dari mana? Dari Padang, Mas. Di daerah Padang itu ada tradisi apa yang masih saat ini itu masih dilestarikan? Oh iya, kalau kayak nikah gitu, kalau di sini kan kita kan nikah kan
pihak laki-laki ke perempuan. Ya kalau di sana nanti pihak keluarga perempuannya itu nanti ke pihak keluarga laki-lakinya kita naik delman namanya. Makin tinggi strata ekonomi orang itu makin banyak delman yang dia bawa dan makin banyak bawaan yang dia bawa. Itu makanya kata orang Padang itu bilangnya laki-laki dibeli sama perempuan, bahasanya begitu. Jadi untuk acara adat, istiadat kita yang ngeluarin duit, nah di Padang begitu. Terus kalau misalkan nanti habis udah nikah, nanti ada namanya manjalang mintuo. Nanti kita ke rumah mertua kita, nanti kita bawa baki. Baki itu isinya makanan, ada rendang, ada gulai, ada ikan, macam-macam lah. Nanti bawanya dijunjung ini, itu sampai ke rumah besan kita namanya gitu. Terus ya kalau misalkan ekonomi dia bagus, biasa ada kayak tari piring gitu kan, pakai acara begitu. Kalau enggak mah biasa aja. Terus bagaimana pandangan di daerah Padang itu sendiri tuh, tradisinya tuh pandangannya gimana buat orang? Kalau di sana sih yang masih pakai adat aslinya nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah pindah ke orang di Jakarta, terus nikahnya di sana, kayaknya mungkin agak berat ya. Misalkan kayak kita kan perempuan dikasih duit belanja nih pihak laki-laki ya, kalau di sini ya. Kalau di Padang enggak, pihak perempuan belanja pakai duit kita sendiri, malah saya laki-laki kita ada yang kita bawain, kata saya bilang delman itu gitu. Jadi makanya itu dibilang orang Padang di lagi begitu. Jadi makin tinggi cowoknya itu misalkan sekolahnya makin tinggi, nanti biaya dapurnya bahasanya makin besar gitu. Iya gitu bahasanya. Terus selanjutnya apakah masyarakat di sana tuh kayak kalau ada pendatang baru gitu di sana itu gimana cara menghargainya gitu, menghargai kayak tradisi di sana? Iya. Kalau masalah pendatang barunya orang Indonesia kita nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi di Padang itu nggak boleh ada kayak Indomaret, Alfamaret di Padang nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kalaupun saya misalkan punya uang mau bangun Alfa, namanya nama orang Padang, apa Uda Maret, apa Udi Maret, apa nama anaknya, tapi Alfa Indo di Padang itu nggak boleh orang yang Muslim gitu ya di situ. Kalau untuk tinggal menetap boleh, tapi kalau untuk buka-buka usaha itu kayak Alfa Indo kan itu nggak mau, orang nggak boleh. Sampai sejauh ini sih ya. Terus bagaimana apa keragaman di masyarakat itu sendiri mengenai tradisi yang Ya kalau misalkan mengikuti agama ya, kan kalau di Padang kan matrilineal ya, ke ibu ya. Jadi harta anak perempuan tuh kayak rumah itu buat anak perempuan misalkan 3, itu kamar harus ada 3 buat anak perempuan. Jadi nanti kalau harta lebih banyak kan anak perempuan. Kalau di agama nggak boleh ya, bertentangan kan. Kalau agama kan anak laki-laki lebih besar dapatnya. Tapi ya karena tradisi ya susah ngilanginnya ya. Jadi ya bahasanya ya agama ya kalah lah sama tradisi. Kalau misalkan dihapus, nah ini susah gitu. Udah turun-temurunnya begitulah. mungkin udah cukup wawancaranya. Iya. Sebelumnya makasih. Iya, sama-sama. Sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian masyarakat, kebudayaan, dan multikultural, dan juga ada 3 narasumber yang berbeda-beda dari suku dan tradisi kebudayaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.